Saudi merugi karena tak izinkan Indonesia mengirimkan jemaah haji dan umroh. Wow, terdengar provokatif sekali ya. Butuh jeng-jeng shot nih. Jeng-jeng, 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 jeng-jeng. Tenang, kita lihat dulu data yang ada. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Anggito Abimanyu, menyebut nilai real dari biaya haji berkisar di angka 72 juta rupiah per jamaah. Sementara biaya umroh berkisar antara 30 hingga 50 juta rupiah per jamaah. Lalu pertanyaannya, berapa nih ya jumlah jamaah dari Indonesia? Pada 2019, Indonesia menjadi negara dengan penyumbang pertama terbanyak jemaah haji di seluruh dunia. Angkanya 221.000 orang. Wah, banyak banget ya. Sementara kalau umroh, Indonesia menjadi peringkat kedua. Angkanya 946.962 orang. Dari angka-angka yang ada, Anggito Abimanyu menilai jumlah perputaran uang ada di angka 15,4 triliun rupiah untuk haji. Nah, kalau untuk umroh, kisarannya 28 hingga 47 triliun rupiah. Wah, banyak ya. FYI, sebelum pandemi, haji dan umroh menjadi salah satu penyumbang pendapatan negara di Arab Saudi terbesar selain migas. Gak heran ya bila kemudian pemerintah Arab Saudi mulai membuka kembali jemaah umroh luar negeri di angka 2 juta orang. Setelah sebelumnya hanya di angka 60.000 orang per bulannya. Terus gimana dengan kuota Indonesia? Polemik dan berbagai tanda tanya masih menyertainya. Mulai dari isu vaksin yang tidak memenuhi syarat, hingga kekhawatiran biaya membengkak karena aturan baru dari pemerintah Arab Saudi. Namun apa benar yang merugi cuma pemerintah Arab Saudi? Lalu gimana cara pemerintah untuk memberikan jalan keluar bagi banyaknya masyarakat Indonesia yang rindu untuk bertamu ke Tanah Suci? Jawabannya apa? Makanya nonton Ngopi, Ngobrol Pintar di Kompas TV. Ingin benar hamba pergi ke sana, berziarah ke rumahmu. Apa daya terhalang oleh corona, hamba bersimpu padamu. Bermula darimu kan kembali padamu. Juga pandemi ini mara bahaya ini. Kami rindu hidup dalam kewajaran. Kembali ke masjid, kembali ke rumahmu. Kembali ke rumahmu. Kembali ke rumahmu, tapi susah bener ya sampai sana. Nggak cuma kami rindu, kayaknya Nitya rindu kayaknya gitu ya. Tapi ini curhatan mewakili Nitya banget. mestinya berangkat ya. Ya niatnya seperti itu, rencananya begitu 2020 kan. Tapi ketika itu kan pandemi melanda, gitu, semua rencana tentu berubah. Kita coba ngobrolin soal ini ya, Om Yud, karena kan banyak sekali yang menanti sebenarnya kepastian kapan sih kalau kita ini terdaftarnya sebagai warga negara Indonesia gitu ya. Kita kapan bisa berangkat? Kan itu pertanyaannya. Kapan kita bisa ke Tanah Suci? Gitu. Seperti lagu Om Yud tadi. Nitya pengen langsung ngobrol sama Pak Khoirizi, PLT Dirjen KHU. Assalamualaikum Pak Khoirizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nit. Pak Khoir, udah kelihatan belum ini bulir-bulir air mata Nitya yang jatuh mengalir di pipi karena dengerin lagunya Om Jod, sedih banget. Mewakili patah hatinya calon jemaah Indonesia, Pak Khoirizi. Apa yang Mbak Nit rasakan, tentu lebih saya rasakan. Karena saya hari ini diamanahkan, kalau Mbak Nit diamanahkan untuk berangkat sendiri. Saya diamanahkan untuk mengurus duyup Rahman, tamu-tamu Allah. Apa yang Mbak rasakan, pasti saya rasakan. Maka itu saya berusaha untuk memberikan yang bisa saya lakukan. Yang dirasakan sama Mbak Khoirizi termasuk perasaan galau dan bingung sebenarnya kenapa sih nggak bolehnya? Termasuk merasakan itu nggak? Semua bercampur aduk, Mbak. Ketidakbolehan itu kan bukan tidak boleh umrohnya, bukan tidak boleh hajinya. Ketidakbolehan itu karena kondisi hari ini pandemi yang terus meningkat, terus melambung.
Bukan saja Indonesia, bahkan seluruh dunia. Nitya mengibaratkan ini seperti kita dalam masa menunggu. Apakah menunggunya karena masa probation? Artinya ada sesuatu, ada syarat, ada timeline yang masih bisa kita penuhi? Atau sudahlah kita lupakan saja selama 10 bulan ke depan? Yang mana Pak Khoirizi? Saya kira kita tidak bisa menduga-duga, Mbak ya. Ini jelas nyata ya. Kenapa kita tidak bisa berangkat? Karena pandemi hari ini masih sangat tinggi. Persoalan corona kita hari ini kan masih sangat tinggi. Tingkat kematian masih di atas 1.500. Nah, semua negara ketika akan mengirimkan jemaah atau menerima warga negara lain datang ke satu negara, standarnya sama. Standarnya sama bagaimana dia mengedepankan standar kesehatan. Ya, betul, keamanan. Karena begitu standar ya. kesehatan ini adalah segala-galanya. Karena konstitusi kita mengatakan bahwa negara wajib melindungi warga negaranya, baik melindungi terhadap jiwa maupun harta bendanya. Nah, ketika kita bicara pandemi hari ini kami menjalankan konstitusi itu, menjalankan amanah itu. Oke, Nitya, jadi artinya mau mengartikan seperti ini nih Pak. Artinya memang dari Indonesia, pemerintah Indonesia sudah memutuskan bahwa selama pandemi masih menjadi masalah utama di Indonesia, jangan bicara dulu soal keberangkatan haji maupun umroh. Bisakah saya ngomongnya gitu? Sebaiknya kita konsen dulu kepada masalah COVID di dalam negeri. Kalau COVID di dalam negeri ini bisa kita atasi dengan baik, saya yakin dan percaya Arab Saudi punya kepentingan dengan Indonesia. Kenapa saya katakan Arab Saudi punya kepentingan dengan Indonesia? Karena kita negara muslim terbesar, pengirim jemaah terbanyak, betul, jemaah yang paling mudah diatur. Nah, persoalannya hari ini adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan pandemik hari ini. Nah, pemerintah sudah melakukan bermacam-macam langkah, bermacam-macam strategi. Nah, kalau ini tidak dibarengi oleh keinginan kita semua, didukung oleh masyarakat yang banyak, saya pastikan tidak akan berhasil. Berarti bukan karena menunggu dari Arab Saudi ya Pak ya, bukan karena kerajaan Arab Saudi belum dianggap, kan ada beberapa sangkaan bahwa kita ini masih menunggu kok sebenarnya. Indonesia siap saja untuk mengirim calon jamaah, tapi dari kerajaan Arab Saudi yang memang belum memberikan kejelasan apakah Indonesia bisa berangkat atau tidak. Berarti bukan itu ya, that's not the case ya berarti ya? Bukan masalah pandemi kita, Mbak, masalah pandemi kita. Ya, jangankan kita mau ke Arab Saudi, Mbak, ya, kita mau pulang kampung saja hari ini kan nggak bisa, Mbak. Ya kan, karena dibatasi oleh pandemi ini, ruang gerak kita semua berubah. Nah, maka itu sekali lagi saya mengajak kita semua, ayo kita taati protokol COVID. Ayo kita laksanakan suntik vaksin, mau berangkat atau tidak berangkat umroh, berangkat haji, suntik vaksin itu kan kepentingan kita. Ya. Kalau kita sudah suntik vaksin, kemudian ada kesempatan untuk berangkat haji, kita sudah siap. Tapi kalau itu vaksin lagi kan urusan yang lain lagi tuh Pak. Nanti ada lagi yang bilang vaksin kita dapatnya kan nggak bisa milih. Ke sebagian besar masyarakat Indonesia dapatnya Sinovac, Sinopharm, padahal 4 vaksin yang diizinkan untuk digunakan supaya bisa masuk ke Arab Saudi. Masyarakat tidak perlu, umat tidak perlu berpikir seperti itu. Jadi mikirnya gimana dong Pak? Dia harus melaksanakan kewajibannya dulu. Persoalan masalah vaksin itu diterima atau tidak diterima, itu tanggung jawab pemerintah, Pak. Biarlah pemerintah yang berusaha untuk melaksanakan dia bisa diterima atau tidak diterima. Kewajiban kami menjadi kewajiban kami, diminta atau tidak diminta, ini menjadi tanggung jawab kami. Oke. Bisa dipahami. Ini sudah dikomunikasikan ke kerajaan Arab Saudi ya Pak ya? Kemarin baru saja perwakilan kita ketemu dengan wakil Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi. Mereka mengatakan sangat jelas kalimatnya, Indonesia menjadi prioritas, Indonesia menjadi pemikiran kami. Tetapi kembali lagi, kalau COVID ini bisa mereda, bagaimana mungkin kami bisa memberikan kelonggaran kepada jemaah Indonesia sementara tingkat penyebarannya sangat tinggi. Saya kemarin, Mbak, setelah tanggal 27 Agustus, Juli, saya ketemu dengan Duta Besar Arab Saudi. Pak Dirjen katanya, kami ini sangat memperhatikan Indonesia.
Kami ini sangat berkepentingan dengan Indonesia. Tetapi sekali lagi katanya, kalau pandemik ini tidak bisa kita turunkan, pengalaman tahun yang lalu itu sudah menjadi contoh. Ya, ketika Kita Indonesia hanya diberikan prioritas ya sebagai salah satu negara utama sampai yang Februari, November sampai Februari itu kita memberangkatkan 2.063 orang. 125 diantaranya terpapar. Bayangkan. Nah, inilah yang menjadi catatan pemerintah Arab Saudi. Bahkan saya meyakinkan kepada Dubes. Yang mulia, saya bilang, andai kata kami diberikan kesempatan untuk tahun ini memberangkatkan jemaah umroh, saya akan berangkatkan melalui satu pintu. Oke. Tapinya ini ya Pak. Oke. Tahan dulu Pak Khoizi, karena kan kadang-kadang tapinya ini tidak bisa serta-merta langsung dipahami dan diterima oleh calon jemaah. Itu kan sudah tantangannya kan. Habis ini Niti akan ajak lagi untuk bagaimana kita bisa memudahkan pemahaman ini agar satu frekuensi gitu ya. Pak Khoizi jangan kemana-mana dulu, kita masih akan bahas soal tapinya apa, bagaimana kita memahami dan menerima tapinya ini, urusan soal jemaah haji dan umrah dari Indonesia. Dan bagaimana negara Indonesia, khususnya dari Kementerian Kesehatan, maaf saya katakan Pak Budi, itu bisa melakukan lobbying terhadap pemerintah Saudi, khususnya dengan Kementerian Kesehatan di sana, dari kasus yang bahwa Sinovac itu sudah diakui oleh WHO. Mustahil kita bisa melakukan diplomasi, komunikasi, koordinasi kalau kita tidak punya amunisi. Tapi itu kata yang sederhana, tapi nah itu dia objek ya. Wah, itu bisa ngomong-ngomong kemana-mana nih. Reaksinya juga macam-macam. Kadang-kadang itu yang tidak bisa atau lebih sulit untuk diatasi. Kata setelah tapinya. Nitya mau mengundang, ini nggak tapi ya. Ini justru Nitya mau mengundang Ketua Himpuh Pak Budi Darmawan. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nini. Pak Budi, tapinya yang di caps lock nih ya Pak ya. Tapi gitu. Arab Saudi memprioritaskan Indonesia, tapi gitu kan ya. Concern Pak Budi sendiri apa mengenai kondisi kita sekarang? Ya Mbak, seperti apa yang disampaikan Pak Khoizi tadi, benar adanya. Saya mengatakan kenapa ada tapinya, karena setiap negara pasti akan memprotek untuk satu segi keamanan dan kesehatan. Itu yang kita harus sadari. Dimanapun tadi dicontohkan juga oleh Pak Khoizi, ketika mau pulang kampung aja nggak bisa karena Pemdanya melarang untuk melakukan itu di luar dari PPKM dan segalanya semua. Nah, hal-hal semacam inilah yang terjadi, yang kita harus juga sebagai masyarakat memahami dan mengetahui. Ada regulasi yang tidak bisa dilanggar, ada regulasi aturan main dari suatu negara yang tidak bisa dilanggar. Nah, di mana kondisi itu semua tadi benar, tidak ada umroh dilarang, buktinya tanggal 10 Agustus kemarin sudah dilakukan bagi negara-negara yang kasus pandeminya sudah jelas tertangani. Nah, kita menyadari bahwa kondisi Indonesia dengan negara kepulauan yang begitu luas, ya, agak sulit dilakukan hal ini, ya, dalam kondisinya ketersediaan vaksin, ketersediaan tenaga kesehatan, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang harus kita juga sama-sama sadari, sehingga penanganannya masih cukup panjang. Okay. Ya, masih. Pak Budi, artinya kalau misalnya dibikin daftar gitu ya, kekhawatirannya Pak Budi sendiri, kekhawatirannya Himpuh, karena kan memang berada di tengah-tengah juga antara masyarakat, kemudian juga berkoordinasi dengan pemerintah. Apa yang menjadi tapi terbesarnya tadi? Ya, memang seperti dilihat juga, kita juga menghadapi dengan euforia ingin berangkat umroh. Seperti tadi Manit mengatakan bahwa sudah pengen sampai nangis, sampai sedih. Nah, inilah yang agak susah ketika jamaah atau para konsumen melihat kondisi atau mendengar hoak-hoak yang terjadi, orang berangkat umroh bisa ini, bisa itu, apalagi di televisi dengan live sekarang yang sudah begitu mudah. Hati ini berasa yang sangat berat, ya. Nah, itulah menjadi euforia. Patah hatinya itu ya, yang tidak terobati begitu ya. Betul sekali, Mbak. Betul sekali, Mbak. Oke. Saya kembali ke Pak Khoizi. Sangat wajar ketika calon jemaah yang sudah menanti bertahun-tahun, mungkin ada juga yang memang lansia. Mereka berpikir, apakah saya masih mendapat kesempatan di tahun depan? Padahal kan pandemi nggak ada yang bisa jamin ya, Pak Khoizi ya, kapan selesainya. Apa yang bisa dilakukan untuk meredam tapinya tadi gitu? Kita kan punya hubungan yang sangat baik dengan Kerajaan Arab Saudi sebenarnya. Kami kan pemerintah, Mbak, sebagaimana saya katakan tadi, diminta atau tidak diminta, kami menjadi tanggung jawab kami untuk bagaimana menjelaskan duduk persoalan ini. Tapi kembali lagi, saya sampaikan, Mbak,
bahwa umroh ini kan edaran ini kan tidak sampai ke tangan kami secara resmi. Tapi sebagai sebagai pejabat publik, saya harus mengantisipasi itu. Tadi saya dalam edaran itu paling tidak ada 3 isu yang harus kita pelajari. Apa saja? Pertama adalah tentang suspennya, yang kedua tentang Sinopaknya, yang ketiga adalah tentang protokolnya. Suspennya sangat tergantung dari hulunya. Apa hulunya? Itu tadi saya katakan, bagaimana kita bisa menurunkan tingkat penyebaran dan tingkat kematian. Oke. Berarti kondisinya karena Indonesia belum bisa meyakinkan bahwa kita bisa menghandle angka penyebaran itu ya? Mustahil kita bisa melakukan diplomasi, komunikasi, koordinasi kalau kita tidak punya amunisi. Amunisinya apa? Amunisinya ya soal itu, masalah COVID. Kalau amunisi COVID ini sudah kita rendahkan, kita turunkan, tidak selesai, tidak hilanglah. Kita turunkan, tidak kita bisa mitigasi sedemikian rupa, maka insya Allah kita akan punya kekuatan untuk bicara dengan Arab Saudi. Oke, urusan pandemi, bagaimana masyarakat punya peran besar juga untuk menghentikan penyebaran ini adalah peran bersama. Banyak sekali pihak yang harus bergabung menyelesaikannya. Tapi kalau untuk urusan vaksin ini gimana? Karena kan tidak semua masyarakat punya pilihan. Lebih tepatnya kita hanya bisa memastikan yang penting saya vaksin deh gitu. Kayak saya nih Pak, saya was-was karena saya dapatnya bukan vaksin yang masuk daftar diperbolehkan untuk ibadah di Tanah Suci. Dari edaran itu yang kita tangkap, Mbak, ya, itu kan kita jelas mengatakan Arab Saudi tidak pernah mengatakan vaksin Sinovac tidak boleh kok. Tapi nggak masuk daftar. Gini, dia mengatakan bahwa di Arab Saudi menggunakan 4 vaksin, tidak termasuk Sinovac. Kenapa dia menggunakan 4 vaksin? 2 diantaranya sudah mendapat legalisasi dari WHO. Ya. Nah, hari ini kita sudah mendapat itu. Saya sudah minta mendorong kepada Kementerian Kesehatan melalui Kapus Hajinya untuk segera melaporkan itu kepada Kementerian Kesehatan Arab Saudi agar vaksin kita ini bisa diakui. Karena ketika sudah diakui oleh WHO, saya pastikan tidak ada negara yang tidak mengakuinya. Masa WHO tidak dipercaya sih? Ya, oke. Gitu? Pak Kondisi tahan dulu. Saya pengen cross check sebentar ke Pak Budi. Pak Budi, seberapa banyak pertanyaan atau kekhawatiran mengenai ternyata saya divaksinnya Sinovac atau Sinopharm ini, gitu? Seberapa banyak dari calon jemaah? Baik, gini. Secara prinsip kami sebagai penyelenggara umroh dan haji atau umroh jamaah, kami sebagai lompatan untuk melakukan beda umroh hanya melalui services dan penyediaan prasarana. Tetapi secara prinsip ketika lari ke sesuatu aturan yang menjadi domain dari suatu negara, maka negara harus ikut serta. Tadi Pak Rudi mengatakan bahwa diminta atau tidak diminta. Nah, itulah yang memang harus tugas negara sesuai dengan undang-undang perlindungan terhadap warga negaranya. Nah, kami sampai kondisi ini kesiapan untuk umroh, akomodasi, transportasi dan servisnya kami siap. Tapi ketika berkaitan dengan keamanan dan kesehatan yang menjadi domain suatu negara, maka negara turun. Nah, inilah yang disampaikan juga tadi dengan Pak Fredi secara keseluruhan bahwa diminta tidak diminta jalan, dan kami hanya meminta bahwa yang vaksin Sinovac maupun vaksin Sinopharm yang sudah dilakukan. Tadi Mbak mengatakan bahwa masyarakat tidak memilih, tapi ketersediaannya ada itu, dan kita sebagai warga negara harus ikut dengan aturan pemerintah, ikut dengan pemerintah. Tapi ketika Saudi Arabia hanya 4 dan tidak ada kalimat jelas yang mengatakan hanya 4, ya, hanya tinggal bagaimana negara Indonesia, khususnya dari Kementerian Kesehatan, mohon maaf saya katakan Pak Haji, itu bisa melakukan lobbying terhadap pemerintah Saudi, khususnya dengan Kementerian Kesehatan di sana, dari kasus yang bahwa Sinovac itu sudah diakui oleh WHO, kok 3 belum? Jadi belum ada berita resmi dari pemerintah Saudi yang mengatakan bahwa Sinovac tidak diterima, belum ada. Jadi seperti hoak-hoak berita-berita yang ada, nah, belum ada pernyataan. Inilah yang tugas negara untuk meminta kepastian itu. Ya, bagaimana tentang kasus karantina dan segala ini adalah negotiable. Bahwa orang yang sudah divaksin secara security sudah lebih dikatakan aman. Ya, nggak dilarang tapi nggak disebut boleh juga. Itu kan satu hal yang gray area-nya sangat-sangat besar ya, Pak ya. Nah, jadi kita sebagai penyelenggara yang mengakomodir masyarakat juga bingung sebelum ketika tugas kami menyiapkan melakukan servis dan segala semua kami siap,
Tapi ada satu pintu yang tidak bisa kami gawat, itu adalah tugas negara. Nah, inilah yang kami mendorong kepada pemerintah, khusus kepada Kementerian Agama, karena kami dibawa under layarnya Kementerian Agama untuk bisa berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan, kepada Kementerian Luar Negeri. Nah, inilah yang alhamdulillah sudah dilakukan, tetapi memang ada beberapa hal yang karena penanganan di negara masing-masing juga mungkin. Apa yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi dalam konteks menetapkan syarat dan aturan ini adalah suatu hal yang wajar dilakukan ya, mengingat tidak hanya menerima tamu dari Indonesia saja. Saya ingin dengar poin ketiga tadi yang jadi perhatian kita gitu, sebelum hoax beredar, sebelum banyak orang yang kemudian bahkan khawatir, bersedih dan seuzon begitu ya Pak Khoirizi ya. Tapi usai jeda boleh kita akan bahas poin ketiga tadi dan bagaimana sebenarnya sejauh mana komunikasi ini, sosialisasi diberikan kepada masyarakat agar tidak ada lagi tanda tanya setelah tapi. Usai jeda. Pak Khoirizi, ini kan informasi di Twitter Haramain Asyarifain ya. Informasinya adalah meskipun akun ini bukan akun resmi dari pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, tapi apakah informasi dari tweet ini valid ya Pak? Jangan sampai kita menganggap haji ini seakan-akan di Pondok Gede. Suara itu terus memanggilku agar aku datang padamu. Tapi engkau tahu wahai Tuhanku, kini hamba tiada daya. Hanya padamu aku memohon, bersihkan jalan menujumu, lapangkan jalan ke rumahmu. Oh, labaik Allahumma labaik, labaik Allahumma labaik. Cuma bisa berencana tapi Allah yang menentukan gitu ya. Tapi kan doa dan ikhtiar tetap harus jalan ya Om Jod ya. Saya balik ke Pak Budi dan Pak Khoirizi. Untuk konteks ikhtiarnya tadi ya Pak ya, usaha dari masyarakat tapi juga dukungan porsinya dari pemerintah gitu. Poin ketiganya apa nih yang harus jadi perhatian? Tadi setelah vaksin dan kemudian membereskan masalah hulu. Pak Khoirizi. Tadi saya sampaikan, poin ketiga itu adalah protokol, ya. Nah, dalam suasana pandemi, kalau kita tidak bisa menyelesaikan, sekali lagi saya katakan tidak bisa menyelesaikan persoalan COVID di dalam negeri, apakah kita tidak bisa berangkat? Bisa, tetapi protokolnya sangat ketat. Kita harus melalui negara ketiga, harus vaksin booster, kemudian harus karantina 14 hari, dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara itu, Mbak, ya, paling tidak ada 3 yang harus kita mitigasi kalau kita memaksakan diri untuk berangkat. Pertama, ibadah kita pasti dibatasi. Ruang gerak kita pasti dibatasi. Kalau selama ini kita boleh kapan saja ke Masjidil Haram, kapan saja kita umroh, kapan saja kita mau ke masjid, mau tafakur dan seterusnya, bisa. Tapi hari ini tidak bisa lagi, dibatasi. Yang kedua, masa perjalanan kita panjang. Bayangkan kalau kita harus melakukan karantina 14 hari di negara 3. 2 kali pulang pergi saja sudah 28 hari. Ya. Di sana 9 hari, berarti sudah 37 hari. Sama dengan haji dong. Ini saya langsung hitung nih Pak. Langsung hitung. Iya kan? Iya, saya hitung sama dengan haji. Nah, ketika kita bicara masalah sama dengan haji, apa imbasnya? Biaya, kos. Wah, kalau kos haji saja 40 hari itu 70 juta. Yang dibebankan semuanya, dibebankan ke jemaah hanya separuhnya. Berarti kalau kita berangkat umroh hari ini, kita bisa tidak kurang dari 50 sampai 70 juta itu. Apa kita mau? Sementara kita ke masjid cuma 1 kali, umroh cuma 1 kali, ziarah kita dibatasi, ke Madinah kita hanya dibatasi 1 sampai 3 hari. Mana yang mau kita pilih? Sementara keselamatan kita tidak terjamin, virus akan terus mengancam kita. Nah, inilah yang menjadi mitigasi kita. Sekali lagi Mbak Nit, haji ibadah ini adalah kewajiban. Dia adalah amanah konstitusi.
Warga negara berhak menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Dia tidak bisa kita larang dan tidak bisa juga kita dorong. Kita serahkan sepenuhnya kepada jemaah. Pemerintah dan penyelenggara hanya memfasilitasi. Sekali lagi saya katakan, pemerintah dan penyelenggara dalam hal ini asosiasi hanya memfasilitasi. Kalau mau, why not? Kenapa tidak? Ayo, kami layani. Tetapi dengan catatan beberapa hal tadi, ibadah dibatasi, masa perjalanan panjang, protokol ketat, biaya tinggi, dan seterusnya. Pak Khoirizi, ini kan informasi di Twitter Haramain Asyarifain ya. Informasinya adalah meskipun akun ini bukan akun resmi dari pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, tapi apakah informasi dari tweet ini valid ya Pak? Segala informasi yang kita terima tentu menjadi mitigasi kita. Persoalan dia valid atau tidak valid, kewajiban kami untuk memitigasinya. Maka itu Mbak Nit, hari ini saya hadir di tengah-tengah ini untuk apa? Untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya. Apa sih yang terjadi sesungguhnya dengan edaran yang ada hari ini? Nah, maka itu kita bicarakan, kita diskusikan mulai dari poin pertama, isu kedua, isu ketiga. Mana yang akan diambil oleh jemaah? Monggo silakan. Sekali lagi saya sampaikan dalam kesempatan ini, pemerintah dan penyelenggara hanya memfasilitasi. Keputusan ada sepenuhnya kepada jemaah. Kalau saya ke Pak Budi deh. Pak Budi, keputusan ada di tangan calon jemaah, itu pasti. Bahkan ada beberapa yang akhirnya memutuskan untuk tidak melunasi atau menunggu gitu kan. Karena pandemi ini kan mengulik banyak hal, masalah finansial, masalah kesehatan, dan lain-lain. Tapi kalau dari Pak Budi sendiri melihatnya seperti apa? Kemana sebenarnya masyarakat bisa melakukan checking tadi misalnya? Cross-check informasi ini, apa yang mereka bisa lakukan? Misalnya pilihan-pilihan tadi. Baik, seperti saya katakan tadi, kami sebagai pelaksana atau operator, ketika masuk ke wilayah yang sudah menjadi domain satu negara, maka itu menjadi polisi dari satu negara. Tidak mungkin, antar negara itu tidak mendapatkan surat menyurat yang dilintasi melalui Kementerian Luar Negeri baru kepada Kementerian Agama. Ya, inilah hal-hal yang terjadi. Yang kurang barangkali mengenai kondisi adalah sosialisasi terhadap masyarakat. Kementerian Agama memiliki semua kanwil wilayah, kantor wilayah, memiliki kandepak. Inilah informasi-informasi yang harus disampaikan secara detail kepada para jamaah masyarakat secara umum bahwa kondisinya realnya begitu loh kondisi ada. Informasi-informasi yang beredar ini dengan sosial media yang begitu dekat, yang begitu banyak, ini akan membuat konfus. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak. Nah, ini banyak hal yang terjadi. Sehingga harus ada peran pemerintah di sini untuk bisa mensosialisasikan hal itu. Selain isu vaksin tadi, apa yang menjadi kekhawatiran Pak Budi juga? Apakah mengenai biaya atau ada hal lain yang menjadi concern? Kondisi-kondisi sosial tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Khoirizi tadi, bahwa akan menjadi ketika jumlah hari meningkat yang kita hanya sendiri, maka kita hanya numpang tidur di tempat lain. Dengan numpang tidur itu kita harus bayar. Ya. Sudah jumlah harinya, jumlah angkanya sudah pasti. Dan yang ketiga, apakah kita aman di negara tersebut? Kita berangkat dalam kondisi yang aman menurut kita. Bisa saja kita tertular dari kondisi ada karena kita keluar dari tempat karantina ataupun apa di satu negara tempat kita transit. Karena tidak semua negara juga bisa memberikan akses yang maksimal ya kepada masyarakat Indonesia ya. Ada nggak yang bisa menjamin itu? Negara transit atau negara tempat yang akan kita singgahi sebelum kita masuk negara Saudi, kalaupun itu diberlakukan. Makanya dalam harapan ini kami meminta pemerintah secara menurut investigasi yang jelas, karantinanya jangan di luar negara ketiga, tapi karantinanya ada di Saudi Arabia, sehingga jamaah biarpun kalau misalkan di Mekah seperti apa yang disampaikan di luar negeri. Ini harapan ya Pak ya, berarti ya harapan calon jemaah. Mungkin nggak Pak Khoirizi ini terfasilitasi? Ini masuk dalam hal yang lagi dikomunikasikan nggak sama Kerajaan Arab Saudi? Maaf saya potong sedikit Pak Budi. Tadi sudah saya sampaikan ketika saya ketemu dengan Duta Besar tanggal 27 yang lalu. Saya sampaikan, andai kata kami diberikan kesempatan yang mulia, kami akan keluarkan umroh ini dari satu pintu. Apa maknanya? Kami akan keluarkan dari embarkasi, dari Pondok Gede, satu saja di sana. Di sana kita akan mitigasi sedemikian rupa, mulai vaksinnya, dokumennya, kesehatannya, dan semuanya. Selesai kita bawa ke airport untuk berangkat ke sana. Untuk apa? Untuk minimalisir hal-hal yang pernah terjadi.
Apa maknanya di sini, Mbak Nit? Kami serius, kami konsen dengan ini. Tetapi kembali lagi, sekali lagi saya sampaikan, kita ini melaksanakan haji di negara orang. Kita ini melaksanakan haji di Arab Saudi. Kalau Arab Saudi itu menutup pintu, saya ambil ilustrasi sederhana saja. Saya ingin wawancara, ingin tampil di Kompas TV. Ya tahu, menggebu-gebu saya ingin tampil di Kompas TV. Kalau Mbak Nitya nggak mau ngasih, kira-kira bisa masuk nggak saya? Ya, artinya, Nah, itulah. artinya suatu aturan yang ditetapkan oleh negara yang menjadi penyelenggara ini adalah suatu aturan yang harus kita hormati, begitu kan ya Pak ya? Tidak ada tanda tanya soal itu. Itu yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita menganggap haji ini seakan-akan di Pondok Gede. Kalau haji ini di Pondok Gede, udah di sana ada Ka'bah, di sana ada tempat tawaf, di sana tempat sa'i, bisa kita melakukan, tapi nggak sah kan? Karena haji dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Uangnya ada di Arab Saudi, waktunya ditentukan, bahkan jamnya pun ditentukan. Nah, siapa yang ngatur? Ya pemerintah Arab Saudi. Syarat hari ini apa yang utama? Turunkan COVID. Itu aja. Siapa yang bisa melakukannya? Pemerintah dan masyarakat banyak. Nitya masih pengen bahas lagi soal bagaimana mensosialisasikannya ke masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa penerimaan orang berbeda-beda, tanda tanya ditambah lagi dengan kerinduan tadi yang luar biasa, kadang-kadang membuat orang sampai berpikir apa yang bisa, celah mana yang bisa kami ambil. Kita akan bahas mengenai ini Pak Khoirizi, Pak Budi, usai jeda kita akan kembali sesaat lagi. Apakah ada target dari pemerintah Indonesia untuk paling tidak mengomunikasikan kemungkinan-kemungkinan tadi? Sekali lagi saya sampaikan, kami tidak bisa menduga-duga, ya. Bukan kami memonopoli, tapi kalau mereka berjalan sendiri-sendiri, bagaimana manasiknya, kesiapannya, dan segalanya, ini juga yang tidak dengar. Pak Khoirizi, Pak Budi, rindu sekali untuk paling tidak mendapatkan informasi tanggal bahwa oh saya bisa berangkat tanggal sekian, itu yang dinanti-nanti. Tapi Nitya boleh kembali sedikit saja Pak Khoirizi mengenai masalah vaksin booster. Kalaulah ya, ini kan ada beberapa skenario kan. Tadi kan Pak Khoirizi bilang mengupayakan segala sesuatunya. Kalau idealnya sih pemerintah pasti ingin yang terbaik, yang termudah, yang terdekat gitu kan. Tapi kan kalau misalnya ternyata calon jemaah ini harus mendapatkan vaksin sebagai booster, yang penting masuk ke 4 vaksin yang diperbolehkan untuk digunakan ini gitu, pemerintah akan memfasilitasi nggak untuk calon jemaah mendapatkan vaksin tadi? Sekali lagi, saya kan bukan domain saya ini, tetapi saya sudah melakukan diskusi dengan kawan-kawan Kementerian Kesehatan. Ini masuk diskusi berarti ya Pak? Mereka mengatakan mereka sudah menjawab dengan jelas, dengan lantang, bahwa kalau memang itu sudah menjadi kewajiban, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan. Karena sampai hari ini kan booster itu kan hanya untuk nakes. Betul. Tetapi karena ini adalah kepentingan umat, kepentingan orang banyak, maka Kementerian Kesehatan akan melakukan langkah-langkah. Mereka siap untuk menyiapkan booster itu. Tapi pertanyaannya, Mbak, di mana kita mau lakukan booster itu? Saya baru mau nanya Pak, di mana kita, kalau misalnya ternyata Pak Khoirizi ini bisa membaca isi hati saya, mulai dari tadi saya rindu ke Tanah Suci, sampai di mana kita bisa mendapatkan vaksin booster? Bukan membaca isi hati Mbak Nitya. Saya sudah memitigasi semua. Apa yang walaupun surat ini kan sesungguhnya belum sampai ke kami. Tetapi sebagai penanggung jawab pejabat publik, saya harus antisipasi. Jangan sampai kata Mbak tadi. Iya, jangan sampai kata Mbak tadi, ya berseliweran hoak-hoak di media-media sosial tidak terjawab. Maka saya bersyukur sekali hari ini saya diundang oleh Kompas TV. Saya bisa menjelaskan ini dengan gamblang sehingga masyarakat tidak termakan isu. Betul. Dalam suasana hari ini pandemik yang terus menghantui kita, ditambah isu-isu orang yang tidak punya tanggung jawab. Ini yang membuat saya sedih.
Nah, sementara kerinduan dengan Ka'bah, kerinduan dengan Baitullah tidak bisa kita halangi. Tak terbendung. Maka itulah hari ini menjadi satu pencerahan yang sangat berharga. Saya pribadi mau sebagai Kementerian Agama, terima kasih sekali atas undangan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Karena yang menanti pencerahan juga termasuk Pak Budi nih Pak. Kalau dibilang Kementerian Kesehatan harus memberikan solusi, kalau memang ternyata solusinya adalah harus mendapatkan vaksin booster, cukup melegakan nggak Pak Budi mendengar skenario ini? Saya pengen dengar, karena Pak Budi dari tadi kan sempat bilang bahwa ya kita sih pengennya pemerintah ini ya sangat-sangat mensupport, termasuk mengatasi urusan vaksin booster ini. Cukup melegakan kah Pak Budi? Ya, karena ini merupakan kewajiban pemerintah. Kami tidak bisa mengekspor langsung vaksin tersebut. Itu adalah tugas pemerintah bagaimana menyiapkan kepada kami, para masyarakat keseluruhan untuk bisa mendapatkan vaksin tersebut. Ketika satu aturan dibuat, karena tadi Mbak juga mengatakan yang bersih bahwa kita ini sebagai masyarakat tidak bisa memilih. Saya pengennya ini dan itu. Dan juga pemerintah Saudi baru mengumumkan 4 vaksin yang menurut berita mereka sudah diakui oleh pemerintah Saudi sendiri. Tapi WHO sudah menyatakan bahwa Sinovac sudah. Nah, kalaupun kita harus melakukan booster, maka inilah tugas pemerintah secara keseluruhan untuk diberikan kepada masyarakat secara gratis, dan itu harapan kami tanpa ada biaya lagi untuk meringankan pada biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat lagi. Ya, karena itu adalah kewajiban individual yang dilakukan kepada, sehingga akan terbebani kepada masyarakat lagi, bukan kepada penyelenggara. Ini yang cukup memberatkan. Nah, kami berharap sekali ya tugas-tugas semacam ini adalah yang menjadi tugas negara, yang domain negara khususnya di bidang kesehatan untuk menyiapkan. Maka mitigasi yang dilakukan adalah berapa jumlah per tahunnya dan segala semua kami sudah sampaikan kepada Departemen Kesehatan dengan logika yang terjadi selama ini. Ya, hitung-hitungannya begitu ya Pak ya, supaya nanti ketika memang sudah ada lampu hijau bisa disegerakan dilaksanakan dengan sangat smooth. Nah, seperti Pak Khoirizi bilang tadi, berusaha memitigasi, artinya semuanya berusaha untuk diantisipasi, senarionya semua disiapkan. Kita tentu tidak ingin ada celah-celah yang akhirnya dimanfaatkan dan berdampak negatif untuk calon jamaah. Seperti tahun lalu saja ada, ini sempat viral, mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar juga, calon jamaah haji dari Malaysia yang nekat untuk berenang ke Tanah Suci karena kondisinya sedang pandemi. Memang itu selesai secara hukum begitu ya. Tapi kan tentu ada celah, apakah ternyata bisa haji backpacker misalnya gitu kan, atau umrah backpacker. Seperti hal-hal ini kan ya Pak ya, yang ingin diantisipasi. Saya mau ke Pak Budi sebentar sebelum ke Pak Khoirizi. Apa tanggapan Bapak mengenai kemungkinan terburuk seperti ini? Ya, sangat untuk tidak dimungkinkan karena sesuai dengan undang-undang penunjukan pelaksanaan ibadah umroh itu dilakukan oleh travel PPIU yang ditunjuk resmi oleh Kementerian Agama. Satu hal. Yang kedua, Indonesia tidak mendapatkan sampai saat ini, dan itu visa turis yang bisa di-insight langsung kepada individual. Kita B2B, Indonesia belum mendapatkan sistem B2C yang insya Allah nanti rencananya Saudi Arabia akan melakukan hal itu. Tapi dengan sampai saat ini bahwa ini hanya bisa dilakukan dengan B2B, tidak ada masyarakat yang bisa direct ke sana. Biarpun di dalam sistem e-commerce yang sudah bergerak itu bisa dilakukan hanya untuk akomodasi. Tapi untuk perolehan visa sesuai dengan undang-undang dan yang disampaikan di dalam PMA Kementerian Agama, pelaksananya adalah PPIU. Itulah kami penyelenggara ini. Bukan kami monopoli, tapi kalau mereka berjalan sendiri-sendiri, bagaimana manasiknya, kesiapannya, dan segalanya, ini juga yang tidak terima. Terus terang kita sama-sama, sumber daya manusia dan kemampuan intelektual di dalam masyarakat Indonesia, bukan saya merendahkan, masih banyak orang yang ingin berangkat ke Saudi, tetapi berdasarkan, ini fakta dan data, ya, tingkatannya adalah tingkatan SMA, dan segalanya untuk yang pergi haji, ya umrah kita mitigasi dari umur dan segala semua ada, ya masih banyak komunikasinya terbentur, ya dan hal-hal pengetahuan lainnya. Di Saudi Arabia bukan negara yang kita biasa datang sebebas mungkin, tetapi dengan 9 jam perjalanan, waktunya harus apa dan segala semua ini juga harus dipahami. Tidak bisa, belum bisa. Tapi suatu saat someday dengan banyaknya informasi yang didapat dari media sosial, insya Allah bisa. Tapi tinggal bagaimana komunikasi, penanganannya, aturan mainnya, dan segala semua, ini harus ada. Nah kalau individual tidak ada manasik, tidak ada penjelasan, tidak ada aturan mainnya, bagaimana mulai umroh dan segalanya. Untuk yang mungkin yang sudah 2-3 kali bisa, tapi kalau untuk yang baru,
sulit dilakukan hal ini. Oke, tidak ada jalan lain, memang kita nampaknya harus menunggu. Jadi taking the highway begitu ya Pak ya. Terakhir saya ingin ke Pak Khoirizi. Tentu harapannya adalah kapan? Ini kembali ke pertanyaan awal, kapan? Apakah ada target dari pemerintah Indonesia untuk paling tidak mengomunikasikan kemungkinan-kemungkinan tadi? Baik, terima kasih Mbak. Sekali lagi saya sampaikan, kami tidak bisa menduga-duga, Mbak. Ya. Siapa yang bisa menduga COVID di Indonesia ini bisa cepat selesai? Kalau ada yang bisa memastikan COVID ini bisa selesai, maka saya akan menjadi patokan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami, umrah ini kan cukup waktu panjang, mulai Agustus sampai Mei 2022. 10 bulan ya Pak ya, kurang lebih. 10 bulan. Insya Allah kan dalam waktu dekat Pak Menteri Agama akan bertemu langsung dengan pemerintah Kerajaan Saudi, dalam ini Kementerian Haji Arab Saudi, kemudian Gubernur Arab Saudi, Mekah, Gubernur Madinah, untuk bagaimana kita mendiskusikan itu. Oke. Pastilah para pendengar Kompas TV, pemirsa Kompas TV yang saya hormati, pemerintah pasti akan memperjuangkan itu. Tetapi untuk memastikan kapannya, tentu saya tidak dalam kapasitas untuk memberikan kepastian itu. Tapi saya sebagai Dirjen hari ini, sebagai PLT Dirjen hari ini, tentu mempunyai konsentrasi yang komitmen yang kuat untuk bagaimana tahun ini kita mendapat kesempatan untuk mengirimkan jemaah umroh kita ke Tanah Suci dalam rangka melepas kerinduan apa yang dikatakan oleh Mbak Niti tadi. Mudah-mudahan ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Saya berharap kepada para jemaah, hari ini kalau biasanya kita melaksanakan ibadah dengan mengedepankan syar'inya, tetapi dalam masa pandemik ini kita kedepankan keselamatan. Jangan kita menggebu-gebu untuk ibadah, tetapi keselamatan kita lupakan. Lebih baik kita mengedepankan keselamatannya. Ketika keselamatan itu terjamin, kesehatan itu terjamin, insya Allah ibadah kita akan sempurna. Tetapi kalau kita mengedepankan ibadahnya, saya pastikan keselamatan itu akan mengancam, maka ibadah kita tidak akan dapat apa-apa. Saya kira begitu. Terima kasih. Point taken Pak Khoirizi, Pak Budi, kekhawatiran tentu ada, tapi yang jelas yang saya kutip tadi, yang terpenting dari Pak Khoirizi adalah kita benahi dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Ketika masalah utamanya yaitu pandemi, penanganan pandemi di Indonesia ini sudah terselesaikan, tertangani, tentu pintu-pintu itu akan terbuka lebar. Jadi kita sehatkan diri dulu begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi Pak Khoirizi, terima kasih Pak Budi. Tentu doa dan harapan dari calon jemaah Indonesia supaya bisa segera bertamu ke rumah Allah ini menjadi harapan di tahun ini. Mudah-mudahan terwujud dalam waktu singkat dan terbaik untuk semuanya. Dimudahkan. Mohon doanya Pak Menteri Agama bisa berhasil mendapat jawaban keterangan-keterangan yang valid yang bisa kita jadikan acuan di dalam penyelenggaraan haji umroh ke depan maupun haji yang akan datang. Insya Allah yang terbaik. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Khoirizi. Untuk menutup hari ini saya ingin dengarkan sekali lagi senandung dari Om Jody untuk paling tidak sedikit mengobati kerinduan calon jemaah haji dari Indonesia untuk bertamu ke rumah Allah. Silakan Om Jody. Terima kasih Pak Khoirizi, terima kasih Pak Budi. Aku tak menunggu pada saat aku tak bersiasat. Pada kini aku tak sembunyi, pada nanti aku tak peduli. Pada ruang aku tak lengang, pada padang aku tak hilang, pada laut aku tak hanyut, pada subuh aku berlabuh. Padamu aku rindu, padamu aku rindu, padamu aku rindu, selalu bersujud